Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran, diminta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Mimi. Siapa yang mau? Mimi, silakan Mimi. Baik teman-teman, kita belajar dan kita berdoa. Jadi saya memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Asli. Mana dia? Bayu. Mereka udah ya. Bayu terus. Ada yang tahu materi kita hari ini? Nggak tahu, Bu. Materi kita sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada yang tahu tentang demokrasi? Nggak tahu, Bu. Pipin, apa yang tahu Bu? Tahu deh, Pipin. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Ini tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Cuma ini jadi banget, Bu. Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Kata demos berarti rakyat, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Sudah tahu? Tahu, Bu. Oke, baik. Pernah melakukan demokrasi? Pernah. Belum, Bu. Belum. Pipi itu yang pernah ketemu, Bu. Dia sedang mencalon jadi bupati kemarin, Bu. Demokrasi. Demokrasi ya. Ya. Pemerintah dari rakyat artinya pemerintah suatu negara mendapatkan mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintah. Ada yang tahu rakyat ini? Rakyat, rakyat. Kami Kami ada Bu. kami ada. Nah, Syari, kenapa tahu Syari? Tidak ada pelapan. Lapar? Sabar aja Syari. Selama lagi kok. Rakyat di sini merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Jadi apabila pemerintah telah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin negara-negara, maka pemerintah tersebut dianggap telah sah. Di sini ada ciri-ciri sistem demokrasi. Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Belum pernah dengar. Salah ya. Bu, ini mengantar absen, Bu. Boleh nih, silakan teman. Nah, makan depanin. Ada nama baru ya, ada murid tak terlihat. Yang pertama itu tegaknya hukum di masyarakat. Ada yang tahu yang kedua? Tidak, Bu. Ibu minta satu orang untuk bacakan ciri-cirinya yang pertama. Tegaknya hukum di masyarakat. Oke, ini si Eni. Ya, Sudah sekali si Eni bacanya. Saya tanya terus serahkan dulu. Yang kedua di sini diakuinya hak asasi manusia. Paham ya Bu? Ya. Ada yang tahu hak? Tahu. Hak asasi
Iya, kita lihat bikin. Saya udah sarapan dulu ayam sapi. Dari Telur ikan, telurnya Bu, bukannya bintang. Oh, apa tadi? Telur ikan. Oh, Punya saya telur buaya. enak-enak ya makanannya. Ini telur apa? Telur ibu. Oh iya. Telur abang. Jadi ciri-ciri sistem demokrasi yang pertama, tegaknya hukum di masyarakat. Yang kedua, diakuinya hak asasi manusia. Terus, Ibu akan menjelaskan prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip demokrasi merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintah yang demokratis yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua, Ini kan ada SPP. sendirinya nanti. Saya pengen joget-joget. Ada yang tahu dinamika demokrasi Pancasila? Tidak tahu Bu, berdengar. Belum pernah dengar ya? Ya. Dinamika demokrasi Pancasila menunjuk pada perkembangan, tantangan, serta perubahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Nanti diingatkan ya, yang disampaikan di depan, jangan ribet ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang tahu tentang klarifikasi demokrasi? Tidak Tidak tahu. tahu. Jadi klarifikasi demokrasi di sini, demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Di sini ada 3 yang dari penyaluran kehendak rakyat. Kalian tahu? Tidak Yang pertama demokrasi langsung, terus yang kedua demokrasi tidak langsung, yang ketiganya demokrasi campuran. Aku minta untuk ini aku cuma tulis sebentar nih. Baik Bu. Ini. Paham nggak bisa nih? Paham Bu, jelas dan mudah dipahami. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu seperti apa Bu? Kabar ini. Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat. Paham? Paham Bu. Terus ada yang tahu kedua? Demokrasi campuran. Itu yang 3 ini itu. Jadi yang kedua di sini demokrasi tidak langsung ini. Ada yang tahu tentang demokrasi tidak langsung ini? Bu, ini nakal Bu, ini nakal. Tidak boleh itu. Ini pembentukan nakal ya Bu. Tidak boleh gitu ini. Tidak ada Bu, mereka main bawahnya loh. Saya diam dari tadi Bu. Sorry di belakangku lihat ini. Jadi jangan makan jadi. Lapar Bu. Makanya nanti Gimana Bu lapar? Ruang kos. Nanti pingsan di sini. Nanti dikasih kuman Bu yang makan di kelas Bu. Ya Bu. Ibu. Ibu akan menjelaskan demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi tidak langsung di sini adalah suatu sistem demokrasi
demokrasi yang menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR. Paham? Paham. Jadi di sini yang terlibat secara langsung dalam perbuatan keputusan itu politik, tetapi didelegasikan atau dilimpahkan kekuasaan kepada orang yang dipilihnya melalui pemilu. Itu sikapnya yang bagaimana? Kalau Sama-sama Bu. ya baik, Bin. Sopan Bu. Oke. Jurdil dan jurdil. Baik, jadi bintangnya Ibu ya. Mirka apa tak? Pemikir yang terus dari tadi? Ya kiranya Bu. Oh pantas. Biar kan kebanyakan makan susu buaya Bu. Jangan bikin cita-cita besar. Sosis. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa tadi ini yang disebutkan? Demokrasi campuran Bu. Diam ya. Kau ngaku saya Bu. Jangan terus sampai buku mau enggak? Bu, izin saya Bu. Keberut tapi udah lama ya. Enggak. Tiba-tiba demokrasi. Jadi itu akan menjelaskan demokrasi campuran. Jadi demokrasi campuran merupakan sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Salah ya Bu? Iya. Sama seperti aja. Ada yang tahu nggak? Rakyat memilih wakil DPR? Tidak Bu. Gimana gitu Bu? Kami tidak paham, Tahu tidak ngerti Bu. itu dengan cara pendidikannya. Oke, dia ya. Ibu akan menjelaskan demokrasi berdasarkan aspek ideologi. Ada yang tahu dengan aspek ideologi? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Enggak Bu. Kita tahu ya. Jadi aspek ideologi ini yang pertama demokrasi konstitusional. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak Bu. Kenapa? Menurut Bu, dapat apa ya? Kita tidak dapat. Yang kedua di sini adalah demokrasi rakyat. Nah, Ibu akan menjelaskan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional di sini mencerminkan suatu kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak banyak campuran tangan serta tidak bertindak sewenang-wenangnya. Ada yang bisa menjelaskan? Bisa. Nah, yang kedua di sini demokrasi rakyat. Jadi demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Lenin. Di sini ada dinamika pelaksanaan demokrasi. Ya. Jadi negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang pemerintahnya dikendalikan oleh rakyat. Demokrasi yang diatur Indonesia adalah demokrasi perwakilan berdasarkan hikmat. Ada yang tahu tentang ciri, asas, dan fungsi demokrasi Pancasila?
Ya, yang saya ketahui itu demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan bergotong royong yang terdapat dalam sila pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang mau jawab lagi? Saya Bu. Ya, si Adi silakan. Yang kedua itu demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia dan hak-hak minoritas Bu. Oke, tadi masih ada? Saya Bu, Oke, mungkin. pengambilan keputusan dalam mengaku Pancasila sebagai Kenapa, Bin? Ada yang bisa terdapat di dalam musyawarah untuk mufakat Bu. Oke, masih ada? Saya Bu. Silakan buka. Demokrasi Pancasila harus bersendirikan hukum rakyat berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan. Di sini pun ada juga asas demokrasi negara. Yang pertama asas kerakyatan. Ada yang tahu tentang asas kerakyatan? Asas cinta akan Asas kesadaran akan kepada rakyat Bu. Saya anak ibu. Yang kedua itu adalah asas musyawarah untuk mufakat. Siapa yang jawab? Nggak boleh tawa. Ibu terus ya. Bu, geli-geli kan Tadi aku nanya itu, siapa yang menjawab asas musyawarah untuk mufakat? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Tidak tahu Bu. Mimi katanya Bu, aku jawab Bu. Apa Bu? Asal apa tadi Bu? Asas musyawarah untuk mufakat. Asas yang berkehendak untuk seluruh rakyat Bu. Pengertiannya ini itu Tidak tahu Bu. itu jadi yang saya tahu pembukaan dan makan ya. Asas musyawarah untuk mufakat yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum kemusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menjatuhkan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang serta pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. Dan itu Ibu mau menjelaskan, Ibu menanyakan tentang prinsip demokrasi Pancasila. Ada yang tahu sini? Yang tahu Saya, Bu. Oke, jadi silakan. Prinsip demokrasi Pancasila yang saya tahu itu yang pertama itu ada pemerintahan berdasarkan hukum. Boleh terus ke depan. Semangat ini. Saya Semangat di ini. depan ini. Ya Bu. Punya ini tadi tanya lah itu keturunnya bukannya tingkat benar dia. Oh, langsung judulnya tulis juga ya ini. Ya Bu. Prinsip demokrasi Telur mata sapi katanya ini. Telur mata apa? Telur mata sapi kan ini. Tidak mau sapi Bu. Terus habis itu gimana, Pin? Kita ini Bu yang bilang Bu, dia makan telur sapi dari kepala Bu. Udah pernah dengar? Apa tadi Bu? Prinsip demokrasi Pancasila. Enggak Bu. Oke, makasih ya ini. Sekarang Siapa yang tahu lagi? Loren. Dewi Pin. silakan Pin. Prinsip lah Bu. Ya. Kami dibacakan ya. Peradilan yang merdeka Bu. Kasih ya, Bu. Jangan Leo ya. Semangat. Yang ketiganya, Sri. Triwanti Bu. silakan maju Sari. Dari ke pos dulu. Ada yang tahu mana itu? Tahu Bu?
Makanan khas Kepuasan itu berarti ikan dan alias tempe. Ikan apa? Arwah nangka. Ikan paman, Bu. Bukan Bu, ikan panang. Ikan panang tuh gimana? Kok bisa jadi ikan bermet? Ikan lele lah Bu. Bisa ikan lele. Ikan asin buatan mereka sih enak, Bu. Tidak bisa Tapi sama nggak mau sekali. dibawa lagi, Bu. Jadi ya biasa di internet. Enggak terlihat saya. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah Bu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau maju? Milka. Silakan Milka. Kok pada nggak semangat ya? Ya Bu, ada yang capek. Gampang. Nanti selesai ini kita bikin ya. Yeay. Kita mau jadikan lagu aja. Saya Dia deterjen ya Bu. Deterjen itu bukan pakai itu kan Vicky. Jadi Anda tahu, Bu? Saya kira yang itu yang pakai Pipin, jangan tidur dulu ya. Ya Bu. Nunggu pulang nanti. Dia sakau, Bu. Sakau. Sakau itu apa? Jadi jangan sembarangan tidur ya. Yang kelima, Ayo ini, makan ini. tadi kan ada lawan itu. Silakan. Ini ayam ya, telur ikan. Tuh angka ini makannya. Telur mata babi. Enak tuh telur angsa. Telur mata babi. Ibu pernah makan telur angsa kan? Tidak pernah. Saya tidak pernah ada angsa Bu. Kalau ibu pernah makan telur angsanya pernah juga pernah. Telur angsa kan telur asin Ibu. Bebek iya. Telur bebek, telur bebek gini. Oke, terima kasih ya sudah menuliskan di depan. Kalian udah paham semua kan? Paham. Paham Bu. Aku mau kalian berdiri maju ke depan ya. Ngapain Bu? Kalian jadi lagu wajib. Ini deterjennya ya. Nggak jadi, kan kita maju ke depan semua. Yeay. Gak apa-apa satu orang dirigen ya. Bukan deterjen tadi. Oh iya Bu, saya Mimi. Dari Bu. Lalu Pak. Ayo maju. Kalau bandung. Yang keras ya nyanyinya. Mari beradu kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Ini ya, ada Bandung, satu orang yang dengar satu orang. kota kenang-kenangan. Ulang lagi, nggak boleh ketawa. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, lanjut ya. Bisa ya kali ini. Bisa kan diri Haikal? Bisa, Bu. Ada suara. Bagus kedua suaranya. Jadi bikin vokalnya aja Bu. Sering kak. Untuk Saya kedua. pengen Bu jadi kayak vokal di Ibu. Pernah juara nggak? Pernah jadi musical Bu. Juara satu kemarin Bu. Diundang 1M Bu. Oke. Baru kami kemarin dulu. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Di sini ada sejarah. Yang pertama tuh masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Yang kedua masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Terus masa orde baru pada tahun 1966 sampai 1998. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ibu mau kalian beri
Enggak, satu kelompok aja ya? Ya Bu. Oke, Ibu bagikan alatnya ya. Ibu mau kalian membuat mapping ya? Bisa bikin mapping nggak? Nggak tahu, mapping itu apa Bu? Ada yang bawa HP nggak di sini? Ada Bu. Ibu minta satu orang untuk buka Google-nya. Ini kita pakai Bu. Siapa yang ada paket? Bisa jadikan Bu. Saya ada pakai tapi tinggal di rumah Bu. Saya Bu. Jangan kali takut sebenarnya. Minjam temannya. Nggak, Kebetulan ya. Ini Bu, kayaknya ini Bu. Ini. Seperti Ibu ini bagikan kan, Bu? ya. Yang mana? Seperti ini Kak. Ya, Ibu bagikan yang ini. Tapi kami kira ada kamu Bu. Lantai ya. Hah? Berbeda. Ini aja, balikan aja. Ya, lantainya kotor. Lupa diputihkan tempat kita. Baik, Ibu akan berikan tugas kalian membuat mapping ya. Untuk kelompoknya kan Bu? Ya. Nggak ada apa Ibu? Lagi. Apa ini poin-poinnya? Yang pertama ada Demokrasi udah. Habis itu Mi apa Mi? Sejarah perkembangan demokrasi. Apa? Sejarah perkembangan demokrasi. Gimana? Apakah sudah selesai? Belum Bu. Ini masih prosesnya Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Belum mulai. Gimana? Apakah sudah selesai? Belum Bu. Ini masih nempelkannya Bu. Oke, baik Ibu tunggu ya. Gimana? Udah selesai kah anak-anak? Sudah Bu. Oke, Ibu silahkan maju ke depan untuk presentasikan tugas kalian ya. Ya, silahkan maju.